aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak yang saya ikuti. Saya sebagai calon guru penggerak di sini. Tugasnya adalah sosialisasi paket modul 1. Salam dan bahagia. Itu adalah salam kita di program guru penggerak itu, yang seharusnya dijawab juga dengan salam dan bahagia. Jadi ketika saya bilang salam dan bahagia, salam bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, karena tadi saya bilang bahwa saya menyampaikan atau sosialisasi untuk modul 1. Modul 1.1 yaitu refleksi fisiologis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi kita kembali ke pendidikan versinya Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran di modul 1.1 itu adalah bahwa kita itu mampu memahami tentang pemikiran, yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita berkiblat kembali kepada Ki Hajar Dewantara. Alur konsep di modul 1.1 ini adalah belajar tentang dasar-dasar dari pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara Bapak. Sungguh sangat luar biasa kalau kita mau memahami. Tetapi terkadang kita itu tidak menyadari bahwa ada tokoh yang sangat luar biasa yang bisa kita teladani untuk menjadi seorang guru, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menurut beliau bahwa pendidikan itu adalah menuntun, Bapak Ibu. Menuntun nih, kalau dalam bahasa kita apa ini? Nuntun ya sama. Nuntun itu apa berarti? Membimbing, betul sekali. Oke, lepas sekali bukan nih Bapak Ibu yang lainnya. Jadi menuntun kita itu hanya menuntun anak, hanya membimbing anak. Kita tidak punya hak untuk memaksa anak. Kita hanya nuntun mau kemana anak itu melangkah. Alur konsep Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, membimbing, tidak memaksakan. Dengan 3 semboyannya dari Ki Hajar Dewantara, ada ing ngaso sing tulodo gitu ya, ing madyo manggung kaso, dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Buri handayani. Jadi ini sudah kita dengar, sering sekali kita dengar ya, tapi terkadang kita kurang mengingat apa maknanya. Menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat, seperti yang sudah tadi kita definisikan menuntun membimbing. Jadi membimbing sesuai dengan kodratnya anak. Kodratnya anak seperti apa? Kodratnya itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mengarah kepada bahwa belajar itu adalah merdeka, dan belajar itu adalah dengan bermain. Jadi terkadang kita melupakan bermain, Bapak Ibu. Mungkin merasa bahwa bermain kok belajar kok bermain nih. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara dan sudah dipraktekkan di zaman dulu, bahwa belajar dengan bermain itu ternyata lebih efektif, lebih bisa mengena, lebih bisa diterima oleh anak. Jadi bermain itu merdeka dan dengan bermain belajar. Pendidikan yang diharapkan adalah sekarang atau yang diharapkan baiknya itu adalah pendidikan yang bergerak pada anak. Jadi pendidikan yang berpusat kepada anak. Pendidikan itu bukan tabula rasa. Dalam arti pendidikan itu bukan ngisi seperti kita ngisi ember yang kosong ternyata. Tapi kita hanya mengikuti laku dari anak itu. Jadi bukan mengisi ember yang kosong, tapi mengikuti lakunya. Laku dari diri anak itu disesuaikan dengan sosiokultur kita. Jadi disesuaikan dengan tadi sosial dan juga budaya yang ada. Itu adalah dasar-dasar pendidikan. Nah,
pendidik itu oleh Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Jadi ada filosofi petani. Bagaimana? Sama, seorang petani itu seperti kita dalam mendidik anak. Bedanya petani itu adalah membesarkan padi. Artinya petani nggak bisa ketika menanam padi itu menanam padi menghasilkan jagung, bukan, nggak mungkin. Atau menanam jagung menghasilkan padi, nggak mungkin. Tapi yang bisa dilakukan petani adalah menanam jagung atau padi, tetapi memberikan lingkungan atau wajah atau tanah yang subur. Bagaimana biar caranya padi ataupun jagung itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang luar biasa. Bisanya hanya seperti itu. Nah, sama dengan seorang pendidik. Jadi pendidik itu seperti seorang petani untuk menghasilkan budi pekerti, Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah budi pekerti dari anak didik kita. Kita lanjutkan dasar-dasar itu tadi adalah rangkumannya. Yang tadi sudah dikatakan bahwa pendidikan adalah menuntun. Itu sesuai dengan maksud pendidikan, sesuai apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini lebih tepatnya ya Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Makanya salam dan bahagia, selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi manusia sendiri dan anggota masyarakat, karena kita nggak bisa lepas dari itu. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua adalah kodrat anak tadi. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Itu sudah kodrat. Jadi anak-anak tuh dimulai dari kecil kan sukanya bermain. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain. Itu namanya merdeka. Tidak tergantung kepada orang lain, tetapi berdasarkan atas kekuatannya sendiri. Jadi merdeka bukan berarti bebas, lepas, tidak ada tanggung jawab, tapi lebih kepada bebas itu justru dia sudah di level yang lebih tinggi karena dia mempunyai kekuatannya sendiri untuk mengatur dirinya sendiri, nggak perlu diatur oleh orang lain. Itu adalah merdeka. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Mungkin kalau sekarang kita kenal selain merdeka belajar adalah memanusiakan manusia. Sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengajar itu memanusiakan manusia, karena yang kita ajar itu adalah manusia, bukan benda yang bisa kita bebas kita akak-akakan. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Nah, pengajaran itu lahir, secara lahir. Kita memberikan pembelajaran, kalau kita mengajar itu memberikan ilmu secara lahir. Sedangkan kalau merdekanya hidup batin itu kita berikan dengan pendidikan. Jadi mungkin kita mengartikannya selama ini pendidikan dan pengajaran itu sama gitu ya. Ternyata untuk merdeka batin itu dengan pendidikan, dengan humanis, memanusiakan manusia tadi. Dan untuk merdeka secara lahir, kecakapan hidup itu kita ajarkan dengan pengajaran. Praktek mungkin ya kalau di agama dengan praktek sholat misalnya, atau praktek mengaji atau dan sebagainya. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau pikiran itu cipta, perasaan rasa, kemauan itu karsa atau karya, dan tenaga itu adalah pekerti. Jadi sudah ada pada diri anak, sebenarnya sudah ada pada diri anak. Nah, Bapak Ibu, yang keempat adalah bukan tabula rasa. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita nggak mengisi atau bukan mengisi ember yang kosong. Jadi
Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi dia sama sekali bukan kosong, bersih, putih, tetapi ada kodratnya tadi ya. Dia sudah punya kodrat, di awalnya sudah punya, tetapi masih lamat-lamat, masih samar. Bahasanya kita lamat-lamat. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak itu untuk menebalkan garis. Jadi tugas kita itu hanya menebalkan garis yang dimiliki oleh anak-anak, bukan membuat garis baru. Menebalkan garis yang sama-sama itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kembali Bapak Ibu dilanjutkan, yang kelima adalah budi pekerti. Jadi tujuan utama dari sekian banyak ini nanti adalah muaranya adalah di sini Bapak Ibu. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter yang mau kita bentuk seperti visi kita. Ya, visi kita adalah selain berprestasi adalah berkarakter yang mau kita raih. Berprestasi tanpa karakter, no way, nggak ada artinya ya. Maka yang paling utama adalah budi pekerti ini. Adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pekerti itu adalah tenaga. Di budi menghasilkan pekerti. Budi itu yang ada di dalamnya. Pekerti adalah yang lahir, actionnya itu apa? Jadi budi pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, pekerti tenaganya. Cipta, rasa, karsa atau karya dan pekerti ini akan menimbulkan atau akan membuat kita menjadi selaras, seimbang. Atau kalau dalam ekonomi itu istilahnya apa? Equilibrium. Jadi equilibrium dalam hidup kita itu jika kita menyelaraskan antara cipta, rasa, karsa dan juga pekerti, itu kita akan mendapatkan keseimbangan. Filosofi pendidikan hadir pesan kuncinya Bapak Ibu dan relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Jadi kan nggak mungkin apa yang ada di zaman KHD dulu kita terapkan ciplak di zaman sekarang kan. Kita harus ada relevansi atau penyesuaiannya dengan kondisi kita. Bahwa maksud pendidikan adalah lagi-lagi ya Bapak Ibu, memang pendidikan yang kita gaungkan adalah pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Nah, ini relevansinya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, nggak mungkin terjebak gitu ya, bahasa kita mungkin lebih gaul. Kalau dulu bahasanya adalah menuntun atau bahasa yang kekinian. Kalau sekarang mungkin bisa jadi kolaborasi. Kita terkadang, nggak terkadang, itu sering berkolaborasi dengan anak ya dalam menyelesaikan sesuatu lah di kelas, di ruang kelas atau di luar kelas atau di sekolah itu kita melakukan kolaborasi, kritis reflektif. Kita saling membangun Bapak Ibu. Kalau tidak ada kritis, itu kita nggak hidup. Berarti kita nggak bisa memperbaiki diri. Maka kritis itu nggak ada masalah selama itu membangun ya. Kritis reflektif. Jadi kita berkaca, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah yang terbaik atau masih ada yang perlu diperbaiki? Itu adalah yang paling penting. Kritis reflektif. Komunikasi. Kita komunikasi. Kreatif. Hari gini harus kreatif nih. Kalau nggak kreatif kita akan terlindas oleh zaman. Kemudian inovatif. Kreatif, inovatif itu sama ya, hampir sama tapi berbeda. Kreatif, inovatif. Jadi sudah kreatif mestinya biasanya juga inovatif ya. Kalau sudah inovatif biasanya dia juga kreatif. Selamat dan bahagia tujuannya kalau zaman dulu KHD yang digaungkan adalah selamat dan bahagia. Maka bahasanya kan salam dan bahagia tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang mungkin well-being ya. Jadi murid atau student well-being itu adalah murid yang selamat dan bahagia juga ya. Mungkin istilahnya saja yang berbeda tapi sama. Intinya sama. Refleksi kita Bapak Ibu. Jadi masa lampau pendidikan itu menuntun. Kalau masa kini pendidikan itu gotong royong. Maksud ya kita kan gotong royong tadi ya, sanggatan gitu ya. Kolaboratif, reflektif, kritis. Kalau di masa depan menjadi murid yang humanis, jadi penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia atau student living. Itu adalah tujuan kita. Menyempurnakan pendidikan.
Bapak Ibu, itu tadi adalah modul 1.1. Satu lagi adalah modul 1.4. Ini masih ada relevansinya Bapak Ibu, karena memang sambungan dari modul 1.1 itu adalah konsep pendidikan kita. Nah, modul 1.4 itu adalah action kita. Jadi apa setelah kita paham konsep, kemudian kita realisasikan, kita actionkan dengan budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif yang kita terapkan atau kita tumbuhkan di sekolah. Bapak Ibu, tujuan dari modul 1.4 ini adalah kita memahami konsep. Sudah kita bahas tadi di 1.1. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif Bapak Ibu, dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi ini yang mau kita kembangkan, yang digaungkan oleh pemerintah, yang digaungkan oleh Mas Menteri adalah kita mengembangkan budaya positif atau ekosistem positif di sekolah. Budaya positif atau ekosistem positif seperti yang tadi filosofi petani Bapak Ibu, yang kita tebalkan adalah membangun budaya positif atau membangun ekosistem positif itu dalam hal kita memperbaiki kondisi tanah. Jadi ketika kita punya murid-murid yang sangat luar biasa, bibit unggul misalnya, tetapi kita tidak menyediakan ekosistem yang baik, ya sama saja dimakan hama, kan seperti itu istilahnya. Nah, maka tugas kita membangun budaya positif atau ekosistem positif adalah seperti seorang petani yang memperbaiki kondisi tanah. Siapkan tanah yang subur, kasih pupuk kandang, kasih pupuk mungkin kimia juga ya, biar nanti tanahnya bagus. Memelihara tanaman padinya, jangan sampai kena hama. Kemudian memberikan pupuk, memberikan air, jangan sampai kering, bagus-bagus kasih pupuk kering ya sama saja. Membasmi ulet-ulet bisa jadi, atau kalau di desa itu ada keong-keong, kalau di tempat ibu bapak mertua saya itu ada keong-keong tuh nih. Keong itu yang memakan benih-benih padi yang masih kecil, nanti habis, harus nyulami lagi kan gitu ya. Itu kita harus bagaimana caranya petani itu membasmi si keong-keong tadi, jamur-jamur yang mengganggu hidup dari tanaman padi dan lain sebagainya. Itu relevansi, atau kalau kita samakan dengan seorang petani, kita itu seperti itu. Nah, bagaimana kita menyediakan budaya positif itu Bapak Ibu di sekolah, atau ekosistem positif di sekolah. Nah, ini kita sudah pada tahap evaluasi diri Bapak Ibu. Yang selama ini kita lakukan ilusi kontrol. Ilusi itu adalah bayangan kita bahwa kita tuh seperti itu tuh sudah tepat. Kita coba baca bareng-bareng Bapak Ibu. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Lakukan itu Bapak Ibu? Ya. Nah, kontrol murid, pokoknya murid tak kalau ibu tuh ngontrol. Binura celean misalnya gitu. Kita kontrol gitu. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pernah kita lakukan Bapak Ibu? Contohnya? Penguatan terhadap apa yang menjadi ide dari siswa, apakah itu benar atau tidak, itu dikuatkan di ada dan disimpan. Oke, dikuatkan. Atau kalau kita biasanya memberikan apa Bu? Pujian. Dipuji, oh iya bagus gitu ya. Bagus gitu ya. Itu kita termasuk ya. Itu pasti kita baik loh. Aku kan memberikan dudukan anak ya. Tapi ternyata itu tidak selamanya baik. Bisa jadi baik loh ya, tapi tidak selamanya baik. Ilusi yang ketiga Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah dilakukan? Membuat orang merasa bersalah, itu kita merasa itu menguatkan karakter. Apakah kita pernah melakukan membuat siswa merasa bersalah? Pernah. Nopo juga? Ya, ketika siswa tidak segera mengumpulkan tugas itu di depan teman-temannya, kita mengatakan kamu kenapa belum mengerti, padahal dengan membandingkan teman yang lain itu harapan kita dia segera insaf, tapi ternyata benar sekali, benar sangat benar. Jadi terkadang kita gitu ya, kita tuh kapok gitu ya, dia tidak mengulangi lagi gitu ya. Jadi kritik bocah itu, saya yang ngumpul
nih tugas, orang ngomong nih tugas, terus dikasih dispensasi perpanjangan, yuji orang ngumpul nih tugas, kan itu ya saya kayak ini karena mau kepiye, kan anak jadi kadang merasa, ya Allah merasa bersalah ya, kita merasa bingung, merasa bersalah, terus bingung mesti orang mengulangi lagi, ternyata dia mau ngulangi lagi kan gitu ya, jadi apa yang kita lakukan itu ternyata tidak efektif gitu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ya benar semuanya sudah pernah kita lakukan ternyata. Terus sih bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, benar nggak memaksa? Semua Iya. contohnya pada anak. Betul, Bu. Ini kalau waktu itu kamu langsung bersihkan tempat tidur, terus bersih rumah, dan sebanyak itu. Oke, itu memaksa. Bangun tidur kok kayak gitu, kayak nanti saya kayak gade gitu ya. Oke, Pak Disa mungkin memaksa anak. Itu orang kalau nanya, Pak Disa mungkin apa Pak Disa? Memaksa sesuatu? Dalam kelas ya, ada yang memaksa. Coba Bu, coba Pak, memaksa apa Pak? Memaksa untuk mencoba mengerjakan soal. Memaksa berani. Oke, memaksa berani, maju ke depan kok ayo maju, gitu ya, kudu maju, gitu ya. Oke, banyak yang seperti itu ya Bapak Ibu, kita sering melakukan itu nggak ternyata ya. Dan ternyata Bapak Ibu, menurut teori ini, ilusi kita itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Mungkin ini berlaku efektif hanya dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya mungkin ada hal yang tidak terduga, malah justru itu sangat lebih parah lagi dari tujuan awal kita, tujuannya tadi melakukan hal ini. Sesuatu hal yang ternyata tidak kita sadari ya Bapak Ibu. Nah ini dalam modul 1.4 ini aku budaya positif itu adalah ingin mengubah paradigma kita Bapak Ibu, mengubah gambaran kita, khayalan kita atau paradigma kita tadi dari stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Apa bedanya Bapak Ibu? Kita lihat ke depan. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, bedanya apa? Jadi kita mau mengarah ke teori kontrol. Yang pertama, kalau stimulus respon, realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Kita sering anggap seperti itu ya, kebutuhan kita itu sama. Padahal kita itu kebutuhannya tidak sama, setiap orang berbeda-beda. Kita sering menganggap bahwa anak itu kebutuhannya sama, butuh matematika, kudu 75 ISO, gitu kan? Bisa, harus bisa. Padahal setiap orang kebutuhannya berbeda. Nah itulah yang mau kita geser paradigmanya. Ya, kan kita terganjal dengan KKN, ya Bapak Ibu, ya seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, semua orang melihat semua hal itu, atau misalnya melihat bunga ini sama, padahal bisa jadi berbeda. Saya melihat bunga ini, dengan Pak Riza melihat bunga ini, mungkin berbeda gambarannya loh ya. Contoh, kalau Pak Riza memandang bunga ini gimana? Oh bagus, indah. Kalau saya memandang bunga ini taruh tengah-tengah untuk menyamarkan laptop yang ada di sini. Beda kan? Beda. Pandangannya sudah berbeda, indah, cantik Pak Rizka. Kalau saya tak nutupi laptopku ning kene lho ben ketok kan gitu. Itu adalah contoh sekilas saja, contoh kecil saja. Yang ketiga bahwa kita mencoba mengubah orang itu agar berpandangan sama dengan kita, sama yang nek misalnya iki itu indah ya kudunya indah. Ojo mikir iki ora indah. Aja bisa jadi orang memandang ini enggak indah, biasa saja, ya. Jadi kita yang mau kita rubah tadi bahwa mengubah orang berpandangan sama itu dengan kita berusaha memahami bahwa bisa jadi pandangan orang lain itu berbeda. Jadi pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kita hargai dong, ya. Semua boleh kan menurut pandangannya masing-masing. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Rata tape, nggak pakai kaos kaki putih, kesalahan. Oh ya orang peduli kamu tuh ngapa, pokoknya kamu salah karena nggak pakai kaos kaki putih gitu kan sama ini ya dong ya, kita mikirnya, ya. Oh nggak betul ya. Gimana Pak Prisa? Salah juga. Gitu kan? Bisa jadi kita selama ini berpikir gitu ya. Karena itu nggak tertib kan, nggak sesuai dengan peraturan. Padahal bisa jadi semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Bisa jadi dia ada suatu kegiatan yang mengharuskan dia pakai. Kan nggak, kenapa nggak kita tanya dulu?
attention. Ya, kalau darah, makanya enggak, carinya enggak. Saya jadi kalau Bapak Ibu ya, kita udah bilang salah nggak pakai kaos kaki putih gitu ya. Yang BP sekarang juga gitu kan. Nah, itu kita tuh selama ini kadang seperti itu loh. Aduh, kita memang harus banyak belajar ya ternyata ya. Asik kan Bapak Ibu ternyata belajar itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Dulu, saya bisa dikontrol. Siapa yang bisa mengontrol kita? Orang kita. Orang tua kita. Kalau di sini Bapak Ibu, Pemimpin. kepala sekolah, pemimpin, bisa jadi. Kita pengalaman pribadi ya. Iya, dia pemimpin. Iyalah, yang bisa mengontrol kita pemimpin. Jangan sampai karena itu pengalaman pribadi ya, catat ya. Iya, saya orangnya berkepribadian. Baik. Jadi kalau dulu orang lain tuh bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau sekarang nggak ada yang bisa mengontrol kecuali diri kita sendiri. Jadi yang ingin ditumbuhkan itu kita petik bukan karena takut dipanggil ya, Tapi memang suatu tapi karena kesadaran diri kita bahwa kita seharusnya ngerti tanggung jawab sebagai manusia kan, dewasa yang bekerja dalam sebuah instansi. Ini tahu Bapak Ibu? Awalnya itu awalnya. Ya, lama-lama jadi dari hati. Luar biasa Pak Rizal. Ya, itu bawaan saya yang mau ditumbuhkan ternyata itu. Jadi merdeka itu seperti itu Pak Rizal ternyata ya. Aduh, saya bisa mengontrol orang lain. Tadi ya, masih sama ya berhubungannya. Nggak bisa, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Sopo yang kita bawa terkadang. Kalau kita siapa yang bisa kontrol? Siswa. Anak, iya kan? Tapi nggak bisa, kita nggak bisa ngontrol. Mereka juga hanya punya, sesaat kali ya. iya kan? Mereka juga punya apa? Perasaan pikiran sendiri ya. Kita masa ngontrol ya? Kan nggak bisa itu. Oke, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah tidak Bapak Ibu? Ayo, pernah ini. Pernah. Nggak sengaja memaksa. Nggak sengaja memaksa. Contohnya Pak Rizal. Contohnya ya karena tuntutan ini tagihan itu kan dipaksa. Nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Akhirnya kita jadi memaksa. Awalnya kan kita hanya menagih, maksudnya kita hanya share ya, Bapak Ibu ya. Ini yang belum mengerjakan gitu ya. Bujuk Pak itu. Bisa bujukan kita deh. Di-share, dipamang di WA grup gitu ya. Ini yang belum mengerjakan tugas. Lah kok tekan deadline kok nggak ngumpul-ngumpul. Kita akan telepon gitu. Japri gitu ya. Itulah kita. Salah ternyata ya. Iya. Kita menggeser. Belum benar Bapak. Belum benar. Ada yang lebih benar, yaitu teori kontrol. Jadi kita bisa mengontrol, yaitu dengan kolaborasi. Bahasanya kolaborasi dan kontrol. Nanti nggak hijau-hijau. Nanti lebih curiga ya Pak Ibu. Iya, aduh, kendala kita banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bagian cobaan kita, ujian. Apakah kita nanti bisa berhasil menghadapi ujian itu dengan melakukan bahasanya kolaborasi? Kita berkolaborasi Pak Izan. Promi kalau bocah. Nah, akhirnya kita promi langsung. Bukannya merasa berlawanan dengan hati nurani. Terkadang saya merasa bukan berlawanan dengan hati nurani Bapak Ibu. Saya tidak bilang saya berlawanan dengan hati nurani, tapi apa bisa? Itu yang tidak ada dalam pikiran saya. Apa bisa? Tapi memang dari struktur kami memang tidak bisa langsung berhasil Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan itu seperti burung terbang. Kalau instruktur kami mengatakan burung terbang itu tidak langsung menukik ke atas, tapi terkadang dia melandai dulu baru ke atas. Jadi apa yang kita lakukan nanti Bapak Ibu tidak selalu berhasil, langsung berhasil.
Iya, kita harus menjadi seorang yang optimis Bapak Ibu, berpikiran positif. Jadi tidak bisa langsung jus. Kan pesawat terbang juga landai dulu kan? Iya. Terusnya mati. Itu kan makanya bisa terbang burung. Jangan diganti bisa terbang, mestinya mati tuh. Bercatur, nakal bercatur. Gitu. Jadi katanya kita itu diistilahkan kita ini Bapak Ibu, diistilahkan seperti burung yang terbang. Iya, istilahnya seperti burung yang terbang Bapak Ibu. Masa bisa? Kita harus mencapai puncak dulu dengan baru ke atas. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Amin. Terakhir Bapak Ibu, jadi setelah tadi kolaborasi, bahwa model berpikir kalau dulu kan menang kalah, wah aku menang kalah, ini itu kasar, kalah gitu. Tapi yang akan kita gaungkan, akan kita budayakan adalah menang-menang. Kamu menang, saya juga menang. Kamu menang, berhasil mengalahkan egomu malas, ya kan? Anak-anak menang, mengalahkan kebiasaan mereka untuk malas. Dan kita pun juga menang, bisa membangkitkan semangat anak yang malas menjadi bersemangat. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Semoga berhasil. Amin. Enggak marah-marah ya. Nah sekarang kita ke disiplin Bapak Ibu. Karena kalau budaya positif, ekosistem positif itu kelihatannya tidak jauh-jauh dari kata disiplin kalau kita selama ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, definisi disiplin itu ternyata selama ini kita itu mungkin kurang tepat. Karena kalau selama ini kalau disiplin itu mesti apa? Tertib, sesuai aturan, ya betul. Disiplin tertib sesuai aturan, itu disiplin. Kasih kita ya Ibu ya selama ini. Tapi ternyata di sini Bapak Ibu dikatakan apakah tahu sebenarnya makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu belajar Bapak Ibu. Sama seperti kita belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari dan teratur. Lagi-lagi orang dari masa lalu itu sungguh sangat luar biasa ya teman-teman. Sudah memunculkan istilah-istilah yang sangat bagus sekali. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hadai. Jadi lebih ke diri. Disiplin itu lebih ke dirinya sendiri, muncul dari dalam diri, bukan karena kepatuhan kepada peraturan. Itu sudah lain ternyata. Makanya kita mungkin tidak berhasil selama ini karena kita mendefinisikan disiplin sudah belum tepat. Bukan salah loh, tapi belum tepat ternyata. Namun dalam budaya kita Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kayak tadi, patuh, tertib, sesuai dengan peraturan, kan gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena disiplin itu sebenarnya mulia, kesadaran diri, lebih ke situ ya. Itu adalah disiplin. Jadi tingkatannya lebih tinggi, nggak harus ada peraturan. Kalau kita punya kedisiplin ya pasti sudah berhasil. Budaya positif itu terjadi atau terbentuk atau terwujud seperti itu. Teori motivasi perilaku manusia berhubungan dengan disiplin, kesadaran diri itu berhubungan dengan motivasi kita dalam berperilaku Bapak Ibu. Jadi manusia itu berperilaku atau melakukan sesuatu itu ternyata ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ayo, apakah kita kadang melakukan ini? Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Karena itu pernah kita seperti itu? Pernah. Naluri. Masa sih? Contohnya, contoh simpelnya Bapak Ibu. Kalau tidak absen. Contohnya apa? Kalau tidak absen dicatat di PKD kita dapat pembina. Betul sekali. Terasa dibina di sini kayak. Oh, saya tidak ada.
pokoknya. Kita itu berperilaku karena takut dihukum ternyata. Itu itu adalah level terendah dari motivasi seseorang. Karena itu adalah eksternal kan. Nah, Semuanya seperti itu. betul. Harus absen, Harus absen. di foto. Nah, Itu mau nggak? Itu mau. oke, jadi tahu ya ternyata ya kita sadar ya maksudnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain atau institusi. Pernah kita melakukan itu? Dapat juara. Nah, ini bukan nih. Terima kasih. Contohnya bukan nih. Ini dapat juara. Oh, ini itu sesuatu karena ini dapat juara, dapat hadiah. Bukan banget. Kita semua kok ya. Iya. Mau tuh balik Dapat diskon dari Gimana? Iming-imingnya dapat pahala, masuk neraka kan enggak dapat pahala, tapi kalau salah pakai neraka. Memang ada sama. Itu tidak betul juga, Bapak. Makanya ini ada tiga, makanya disebutkan. Tetapi ternyata ini motivasi eksternal ya Pak Rizal ya, karena Dari luar, betul. Iya, karena enggak itu kan. yang ketiga, dari luar ya Pak, masih dari luar motivasi itu. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Melakukan sesuatu itu menghargai diri sendiri, meningkatkan itu value kita. Ya kan seperti itu. Kenapa kita melakukan itu? Ya, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Kita melakukan sesuatu karena kesadaran diri kita. Saya ingin meningkatkan value saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Ya. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Ya Pernah, Yang saya kita ikut bela. alhamdulillah luar biasa bukan? Melakukan dikte itu karena ini meningkatkan dirinya, kualitas dirinya. Betul, karena meningkatkan diri saya, karena saya merasa saya belum masih banyak harus belajar. Makanya kenapa saya ikut program ini? Karena saya butuh belajar. Ya kalian ini diri sendiri. Berarti Anda semuanya adalah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah motivasi internal Bapak Ibu. Adalah tujuan dari disiplin positif, budaya positif yang mau kita kembangkan adalah segala sesuatu karena ada motivasi internal kita. Jadi dari dalam diri, tulus dari hati yang berdalam. Insya Allah, semoga kita bisa melakukannya ya Bapak Ibu. Bismillah. Karena kita semua belajar. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara lagi-lagi, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia juga cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Seperti tadi ya, karena sadar, berarti nggak usah diperintah, dia memerintah dirinya sendiri, sudah, itu adanya merdeka. Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita masih pada posisi berwarna nopo ya, yang kita lakukan. Itu yang paling kecil itu peraturan kelas yang paling di dalam. Ya itu aja. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Apa yang selama ini baru kita lakukan Bapak Ibu? Membuat apa kita biasanya? Selama ini masih mungkin sudah ada lamat-lamat yang lainnya gitu, atau hanya istilahnya sama-sama. Jadi kita selama ini hanya peraturan kelas Bapak Ibu, masih di lingkup paling kecil kita itu ternyata peraturan kelas 1 dekat gitu ya, kayaknya apa, terus menentukan ini gitu ya. Peraturan kelas di lingkup paling kecil. Kemudian yang lebih lebar lagi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang munculnya dari diri anak itu sendiri, diharapkannya. Jadi ada sesuatu yang muncul dari dirimu apa kamu. Itu saya yakin setiap orang itu punya hati nurani. Jadi sebenarnya kalau istilahnya kita katakan senakal-nakalnya anak itu sebenarnya punya hati nurani yang paling dalam itu seperti ada sisi positifnya sebenarnya. Hanya saja ini belum terungkap. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada segala sesuatu yang muncul dari hati nurani yang terbaik untuk mereka itu apa tahu? Munculkan sendiri dan lakukan sendiri dan hasil yang kamu dapatkan sendiri itu adalah keyakinan kelas.
diyakini, yakin bahwa ketika saya melakukan itu adalah yang benar. Nggak usah diminta bahwa harus kurang dari jam 7 sudah harus sampai di sekolah. Kalau sudah punya keyakinan, maka anak dengan sendirinya akan berangkat lebih awal, kan seperti itu. Keyakinan kelasnya itu dia berangkat lebih awal. Saling menyayangi itu sudah lebih dari cukup. Dilarang saling berantem misalnya, itu kan bahasanya lebih memerintah ya, negatif ya. Dilarang buang sampah sembarangan, guys, itu merah. Yang sering kali ya itu kan yang ada di plakat-plakat kita, itu kan memerintah, ya. Itu nggak muncul dari hati nuraninya kita. Tapi kalau bahasanya misalnya, kita akan membuang kita akan membuang sampah pada tempatnya. Sesuatu yang munculnya dari dalam diri, kita akan membuang sampah pada tempatnya. Atau kita akan menjaga kebersihan bersama. Itu lebih luas lagi ya. Jadi itu lebih bahasanya lebih positif lagi dibandingkan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Itu seperti itu. Mungkin seperti itu. Lingkungan positif kalau kita sudah punya keyakinan masing-masing, dimulai dari kelas-kelas, maka akan muncul lingkungan positif Bapak Ibu. Dan setelah lingkungan positif itu terbentuk, maka akan terbentuklah budaya positif. Dan ini adalah tujuan terakhir yang akan kita capai atau kita tuju semua. Nah, Bapak Ibu, kalau ini contoh ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? A atau B? B. B. Kenapa B? Ya, munculnya dari diri anak sendiri. Contohnya sing bahasa sing pundi? Kami murid yang semangat belajar, peduli dengan. Jadi apa? Kata kuncinya apa? Iya, kata kuncinya apa? Kami. Itu kan sebuah kesadaran nih. Kami. Kayak itu kayak sebuah pemuda yang bicara kalau dalam sejarah. Kami, putra putri Indonesia. Kan seperti itu. Itu adalah semangat juang kita bahwa kita ingin merdeka. Kan nggak diperintah tuh. Kemauan diri kita ya. Kami akan saling menyayangi. Kami akan semangat belajar. Ya kan? Kami akan peduli dengan teman-teman. Itu sesuatu yang kita deklarasikan tanpa paksaan. Jadi lebih positif bahasanya. Itu mungkin yang disebut dengan, atau itulah yang disebut dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat ke tabel tersebut. Kalau peraturan itu selalu misalnya kembalikan buku ke tempatnya, seperti perintah nih. Tanggung jawab, mungkin bahasanya beda. Jadi jadilah kami akan bertanggung jawab, misalnya kami menjadi siswa murid yang bertanggung jawab. Bahasanya memang keyakinan kelas itu lebih universal Bapak Ibu. Jadi tidak langsung menunjuk, ya. Jadi kami saling menyayangi. Itu kan universal ya, banyak sekali. Saling menyayangi berarti nggak tojok-tojokan. Kalau saling menyayangi berarti tidak berkelahi, tidak bermusuhan, tidak diam-diaman. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain kan. Kami saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu bentuk menghormati orang lain. Kalau menunggu orang lain kan berarti kita tidak menghormati orang lain. Jadi kita komitmen pada tujuan kita, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kan kita kayak memaksa banget nih, melarang. Ya. Jadi itu kita saling menyayangi tadi. Jadi intinya kita tujuannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Demi apa coba? Demi kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa ini Bapak Ibu? Antri. Budayakan antri kan gitu ya. Ya, budayakan antri. Kalau selama ini di gawang budayakan antri gitu ya. Menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker. Maaf kali ini karena saya yang berbicara, Bapak Ibu tadi kan menggunakan masker ya. Karena kalau nanti menggunakan masker saya tidak menggunakan. Saya sudah izin di awal. Itu untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk apa coba? Untuk keselamatan. Lari, licin, jatuh ya udah. Nah, nggak selamat. Sakit lah ini. Nah, Bapak Ibu ini juga saya dapatkan itu setelah saya belajar masuk dalam PGP ini Bapak Ibu. Ternyata
kita itu terkadang dihukum oleh sebuah penghargaan. Jadi kita coba cermati bersama. Jadi penghargaan saja itu kan positif deh. Ternyata kita dihukum oleh penghargaan itu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Sudah ada dalam pelajaran Bapak Ibu. Jadi itu apa yang contohnya yang terbersih di benak panjenengan, yang mana yang pernah jenengan alami di sana. Dari 5 itu penghargaan, tapi ternyata menghukum kita. Apa bicara Penghargaan hubungan. Penghargaan merusak hubungan. penghargaan sama contohnya bicara contohnya bicara. Saya dulu pernah ikut di sana itu ada event pemilihan guru favorit. Gitu. Iya. Berdasarkan pilihan siswa. Nggak tahu kita. Kebetulan saat itu anak-anak banyak memilih saya. Teman-teman yang lain, ya wajar karena saya ngajar banyak kelas kan, ngajar sekali. Teman-teman yang lain itu merasa aku mungkin lebih senior, saya lebih senior, saya lebih pintar ngaji. Kok ini? Akhirnya hubungan kami itu justru malah Betul sekali. Yang dimaksud adalah seperti itu. Ternyata penghargaan yang maksud tujuan dari diadakannya acara itu kan untuk kebaikan ya, tujuannya sebenarnya bagus ya, baik ya. Ternyata malah merusak hubungan dengan teman-teman. Merasa, loh ngaku sebenarnya nggak hati loh, harus catur kan gitu ya. padahal ya dulu apa itu nanti. Tapi ternyata memilih bucatur salah. Ternyata apa? Karena bucatur mengajar kelas yang banyak. Kalau bucatur merendahkannya seperti itu, merendahkannya kan seperti itu bucatur. Orangnya itu kan rendah. Ada sebenarnya bucatur memang benar-benar guru favorit. 1, cantik. 2, pinter. 3, rajin. Nggak pernah telat. Nggak pernah telat, hanya sesekali Lupa absen. Absen. seperti itu ya. Itu ternyata loh, ternyata seperti ini. Ternyata ya penghargaan itu tidak selamanya positif. Kadang hanya jangka pendek, itu hanya mungkin berlaku untuk jangka pendek saja. Jangka panjangnya nggak ada ngaruh kan gitu ya. Masa ada orang penghargaan gue semangat 45 gitu ya. Sekali udah seperti itu. Contoh saja. Atau menghukum. Di musik teman juga hukuman kan buat kita. Atau misalnya ranking 1 loro, ranking 1 2, dari kelas tuh ada 3, ranking 1 2 3. Kacek mangsa omong. Ya kan kayak seperti dihukum yang juara 2. Gitu. Kacek sawong kowe lho kok ya kalah orang juara 1. Seperti menghukum dirinya sendiri. Ya, itu. Jadi penghargaan sebenarnya itu penghargaan dulu juara 2 jangan oh ya. Dia juara 2 jangan menghukum karena dia juara 2. Kok enggak juara 1 misalnya gitu. Menghukum diri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Terkadang ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu, bukan saya yang ada di dalam buku. Jadi ternyata penghargaan itu terkadang karena merasa bahwa dia sudah is okay, maka dia ternyata teledor. Sehingga misalnya, oh saya mendapat penghargaan disiplin, datang tepat waktu, ternyata itu membuat kita tuh menjadi besar hati. Nah, ternyata besoknya dia terlambat. Itu tuh sering terjadi, atau lupa absen. Itu tuh ada penelitiannya dan itu terjadi Bapak Ibu. Jadi terkadang penghargaan itu membuat kita jumawa. Saya yakin mungkin bisa jadi kita mengalami seperti itu. Penghargaan tidak efektif tadi karena jangka pendek. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Ada hukuman, ada tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, apa ya Bapak Ibu? Hukuman atau itu sebuah konsekuensi ya. Kita lihat Bapak Ibu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Oke. Nanti kita buka terakhir Bapak Ibu. Makanya saya tutup. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi tadi? Arzal. Ya nggak apa, kan nggak ada yang salah. Kan tadi menurut pandangannya masing-masing kan. Kalau menurut Pak Izin itu sudah konsekuensinya kan bisa jadi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, banyaknya hukuman. Pansel? Oh, hukuman. Saya kira mau konsekuensi lagi. Baik, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita iya rasa kita memang pintar, ngece gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Maksudnya disuruh melepaskan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCUK. Apakah jawaban kita itu sudah benar? Bentar. Maka saya harus lari ke sini untuk menyisihkan si dan dia. Kita cek dulu apakah ini benar tadi hukuman atau bukan. Kita hilangkan dia. Apakah jawaban Bapak Ibu tadi sudah benar? Yang terakhir Itu tipe Ibu, maaf. Karena itu dari sana, maka tipe juga tidak saya ganti. Dan sebenarnya mau tak ganti, maaf lupa. Saya menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain ya. Saya belajar untuk bisa evaluasi diri. Bapak Ibu, jadi kalau hukuman itu sifatnya lebih apa? Paksaan. Selain itu, bentuknya apa? Mencatat, lari, push up, perintah. Selain itu, lari mengelilingi lapangan. Fisik. Yes. Bentuknya seperti membersihkan kamar mandi. Bisa jadi kan? Ya. Tapi kalau konsekuensi, Bapak Ibu. Yes, tanggung jawab. Jadi konsekuensi itu biasanya memang sudah ada peraturan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bahwa ketika kita melakukan kesalahan ini maka konsekuensinya adalah ini. Ketika kita terlambat maka konsekuensinya kita harus mengganti jam belajar. Misalnya seperti itu atau pinjam catatan teman. Seperti itu ya Bapak. Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu bedanya yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Konsekuensi, kamu terlambat ya berarti harus menambah jamnya. Kalau kamu tadi menumpahkan, ya berarti harus membersihkan. Seperti itu hanya tanggung jawab saja. Kemudian membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama, fisik maupun hati. Fisik misalnya berlari lelah, kan capek ya. Atau hatinya malu kan misalnya berlari di lapangan, disaksikan teman-temannya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu hanya pendek, karena itu hanya bagian memang salah, dia merasa bersalah ya karena menyalahi aturan kesepakatan. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan atau stimulus tanggapan. Jadi kalau hukuman itu paksaan betul. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Jadi kalau ada aksi ada reaksinya kan seperti itu. Kalau kamu melakukan ini ya ada ini akibatnya seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman, tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu membuat konsep dirinya menjadi buruk, karena saya itu anak yang nakal, anak saya itu adalah anak yang tidak benar gitu ya. Tapi konsep diri konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kalau saya melakukan kesalahan maka saya bertanggung jawab seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bisa jadi suatu saat dia nggak ngaku kan, karena dia nggak mau dihukum. Tapi kalau yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Kemudian kalau hukuman, marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dalam konsekuensi itu, anak memang kehilangan hak, ya kan? Karena dia memang teledor, dibuat tidak nyaman, tetapi hanya untuk sementara saja. Selebihnya, dia akan menjadi tetap seharusnya. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, itu artinya kebutuhan dasar hidup kita, seperti makan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih, Bapak Ibu. Selama dari tadi kita bahas kasih sayang, karena kita memang butuh kasih sayang. Yang ketiga, kita butuh penguasaan. Jadi kita itu menguasai paling tidak diri kita sendiri. Kita jujur saja, kita tuh kadang merasa saya memang punya sesuatu yang bisa dibanggakan, gitu ya. Maksudnya kita nggak mau dipermalukan, gitu ya. Jadi maka kita punya kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian kebebasan, kita bebas. Bebas artinya, kalau dulu SD pernah disuruh menggambar pemandangan, harus digambarnya Bapak Ibu. Gurunya berupa apa Bapak Ibu? Gunung berapa? 2. Sadar aja mataharinya. Jalan. Masih mau gambar itu, tanya iya enggak Bapak Ibu guru? Ya Allah, itu sih digambar ya. Padahal kalau sekarang gambarnya anak bebas kan seharusnya kayak gitu, bebas, anak butuh kebebasan, mau gambar gunung, mau gambar mobil, mau gambar bunga, ya. Kesenangan, kita butuh kesenangan kan? Iya. Nah ini Bapak Ibu, yuk kita bermain lagi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Ini bukan apa ini? Nyaman aku. Kesenangan. Kebutuhan tadi apa saja? Jangan lupa ada dasar, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Padahal saya kan suka dan senang menyanyi. Kesenangan. Tapi kesenangan ya Bu, Bapak. Jadi senang menyanyi. Masuk Allah menyanyi tapi senang aku. Ibu guru tidak menyamaku hari ini. Padahal aku sudah pakai jepit rambut baru. Kasih Ah, sayang. betul. Ini biasanya anak-anak apa ini? Ada SD. SD. Cari bersama. Iya. Pernah berarti ya? Dari produksinya banyak SD. Oh. Banyak SD. Sampai tua pun masih. Oh iya. Saya pakai lipstick itu Bu. Oh. Saya pakai lipstick. Contohnya saya tadi pakai lipstick akhirnya. Pastikan. Itu contohnya saja ya, ternyata ini juga membuat perhatian. Aduh ya. Itu sebenarnya jadi buat introspeksi diri saya loh. Bu Yul lipstick kan gitu ya. Tapi udah hilang waktu itu. Oke, baik kita lanjutkan. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kita banget gak sih? Iya. Terkadang. Itu senang, semuanya baik sih, ya betul ya ternyata gitu. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Yes, penguasaan. Kan pada dasarnya manusia itu pengen terlihat sempurna. Itu naluri manusia, bahwa manusia itu pengen terlihat baik, ya kan? Tapi kalau diperlihatkan dia nggak punya penguasaan kan? Jadi dia harus kebutuhan atau dia nggak mendapatkan kebutuhan penguasaan. Salah satu contohnya. Nah, posisi kontrol kita Bapak Ibu guru yang selama ini kita lakukan, terkadang kita nggak menyadari. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pembuku, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira apa itu? Mana yang sudah pernah kita lakukan? Oh, terus membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Berarti kita pernah melakukannya ya? Iya. Kita tuh pernah melakukan. Bapak Ibu, kira-kira posisi
terendah itu yang mana? Penghukum. Penghukum. Kenapa? Masuk. Gimana Pak? Bisa? Penghukum itu bukan seorang yang tinggi malahan ya. Yes. Wah, enggak. Itu paling rendah. Itu tingkatan yang paling ibaratnya kita lakukan paling jelek gitu ya, paling sebagai manajer. Jadi paling tinggi, posisi tertinggi yang bisa kita lakukan adalah sebagai manajer. Kita tuh manajernya murid, manajernya siswa. Nah, saya rasa sudah ya hukum itu seperti apa tadi ya, kita sudah bahasnya. Membuat merasa bersalah. Kalau ibu ini contohnya, kita identifikasi kalau masih hukum, ya, masih membuat merasa bersalah, masih berposisi sebagai teman maupun pemantau, itu masih motivasi eksternalnya anak didik kita, murid itu masih dari motivasi eksternal. Tetapi jika kita ingin menumbuhkan merdeka belajar, itu harus tumbuh motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, itu kita berlaku sebagai manajer. Kalau dalam penghukum menghardik, biasanya kamu salah, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti, menyindir, bahkan kita tidak merasa bahwa kita itu sudah mampu dengan menyindir, ternyata menyindir itu masuk hukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, tak kasih nilai tuntas dulu. Apa itu? Jadi, kita masuk kategori apa berarti? Sering kali kita melakukan itu, ya. Kita melakukan posisi terendah yang selama ini, mengancam. Apa yang terjadi Bapak Ibu hasilnya? Berontak kepada dendam, bukui, galak misalnya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi tidak juga karena anaknya punya karakter masing-masing. Tapi kebanyakannya akan menyalahkan orang lain, menendam dia, menyalahkan orang lain, biasanya seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kita berceramah menunjukkan kekecewaan, kemudian dengan bahasa misalnya, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, atau seringkali seperti ini Bapak Ibu yang kita lakukan. Apa kamu gak kasihan dengan Bapak Ibumu? Pernah? Ya. Yes. Itu tuh ternyata bukan baik ternyata, karena itu membuat anak itu merasa bersalah, dan itu efek secara psikis itu ternyata tidak bagus. Jadi mereka akhirnya nanti itu bisa saja menyembunyikan kesalahannya ke depan nanti, berbohong sebagai teman, karena kita membuat atau band kita itu berasa seperti teman dengan anak-anak. Hey bro, kadang ada jadi seperti itu ya. Hey bro, padahal dengan bednya bisa jadi membuat seakan-akan murid itu dengan guru itu adalah teman. Nambah demi Bapak Ibu yuk, ayo kamu lakukan ini, nanti kamu tak bantu deh, gitu kan? Jadi ada imbalannya juga ya. Nah, kalau kamu mengumpulkan tugas, nanti tak kasih deh kamu nilai tuntas. Ya, bisa jadi suatu nggak bisa jadi anak itu akan terlalu ketergantungan. Kalau nggak dijapri dia nggak mengumpulkan tugas. Ya, seperti itu. Kemudian pemantau kita lebih kepada melihat peraturan. Jadi ada konsekuensinya tadi. Ya, jadi aturannya apa? Kalau kamu melakukan ini ya berarti kamu harus seperti ini konsekuensinya, kan seperti itu. Jadi menghitung dan mengukur, ada aturannya, ada peraturannya. Konsekuensinya apa? Kita ingatkan kembali. Ya. Jadi anak itu akan tertib jika diawasi. Itu mungkin kelemahan. Kalau nggak diawasi bisa jadi nggak tertib kan. Nah, yang paling tinggi tingkatan kontrol diri itu adalah ketika kita sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan. Jadi kita nggak menjudge, tapi kita kembalikan kepada anak kita dengan bertanya. Contohnya kita, kalau anak misalnya terlambat, kenapa? Apa yang terjadi? Misalnya, kan tadi kita bahwa setiap manusia melakukan sesuatu karena ada motivasi, ada kebutuhannya, ada tujuannya. Jadi kita lebih mengeksplor anak. Jadi kita
apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kebalikannya seperti itu, solusinya apa? Jadi kita lebih mengembangkan anak untuk mencari solusinya sendiri. Misalnya kalau terlambat atau kalau tidak punya pulsa karena untuk main game, kita kembalikan ke anak. Nah, anak sebenarnya karena tadi saya bilang anak senakal-nakalnya anak itu ada sisi positif dalam diri. Dari hati nuraninya pasti ada sisi positifnya, nggak mungkin tidak ada. Jadi sebenarnya anak itu sadar terkadang, tapi anak itu ya hanya sadar pada saat itu, setelah itu lupa seperti itu. Nah, seperti saya tadi, kita seperti burung yang terbang, jadi tidak mungkin berhasil langsung. Jadi itu kalau kita terapkan terus menerus, insya Allah bisa jadi itu akan menjadi kebiasaan yang baik dan memang akan tertib dengan sendiri. Semoga. Jadi hasilnya akan menguatkan kata atau karakter. Saya tidak peduli murid berkata begitu, kalau tadi dihukum lebih pada memberontakkan, memulai kesalahan, kemudian meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah sesuatu yang ada dalam pikirannya yang selalu dipikirkan. Itu adalah dunia berkualitasnya anak. Jadi sing dengan Bapak Ibu, pernahkah di hari guru kita diberi ucapan anak-anak yang sudah atau alumni? Pernah. Saya rasa pernah. Dan itu berarti kita berada dalam dunia berkualitasnya anak. Begitu. Jadi dunia berkualitas itu adalah sesuatu yang menjadi angan-angan atau sesuatu yang terdalam dari anak, yang menjadi angan-angan anak itu kita masuk dalam dirinya. Sudah biasa. Kemudian kalau tadi merasa bersalah, jadi maafkan saya, menjadi rendah diri. Guru diletakkan di dalam dunia berkualitas. Saya pikir Bapak kalau di tengah tadi sebagai teman tadi, Bapak pikir kamu temannya saya, sebagai orang melakukan kesalahan. Padahal itu akan menimbulkan ketergantungan, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan sendiri apapun. Kalau gini ya gimana ya, ya Pak ya, yang nggak punya inisiatif. Murid meletakkan gurunya sebagai orang penting dalam dunia berkualitas ini. Kalau sebagai pemantau, ada respon, ada stimulus, ada responnya, ada imbal baliknya. Kalau saya melakukan ini apa imbalannya? Seperti itu. Jadi lebih hitungan, lebih diberatkan pada dampak pada dirinya sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan dukungan. Jadi murid meletakkan guru dan peraturan itu di dunia berkualitasnya. Sedangkan ketika kita berlaku sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki dengan apa? Itu muncul dari anak sendiri. Jadi itu sudah dikembangkan. Itu artinya anak mengevaluasi dirinya sendiri. Bagaimana dia mencari solusi atas kesalahan itu. Jadi menjadi diri yang lebih baik. Jadi murid akan meletakkan dirinya sendiri dalam dunia berkualitas. Bapak Ibu, kita akan berlatih berperan. Tadi ada berapa posisi kita? 5. Yang paling rendah tadi? Penghubung. Adakah yang mau mencontohkan mengintonasikan itu sebagai penghubung? Yang paling galak siapa Pak di sana? Saya nggak tahu. Kalau Kak Risa mau sebagai apa juga? Coba, kalau teman sebagai pribadi mengucapkan itu sebagai teman. Saya mau tanya dengan anggap sebagai teman. Jangan bilang itu ke saya pribadi, intonasinya. Kan mungkin ada lagi. Apa mau kamu? Karena berarti ya. Apa mau kamu misalnya? Apa mau kamu? Itu sebagai apa? Monggo. Satu bahasa tapi dia bisa jadi banyak hal. Peran kita bisa berperan dari banyak. Kalau monggo bisa jadi seperti itu. Apa mau kamu? Mungkin dengan makro itu ya. Apa mau kamu? Terlambat terus kan? Apa mau kamu? Itu kalau bahasa saya sebagai penghubung. Kalau Mbak Risa sebagai teman coba. Apa mau kamu? Apa mau kamu? Ya, saya maunya tidak terangkat juga Pak. Oh ya udah. Kalau membuat, jangan diulangi. Oke, baik Pak. Mungkin kamu membuat rasa bersalah ini Bu Jatuh.
Ya kan intonasinya berbeda-beda, padahal satu kalimat kan bisa jadi banyak kontrol kita. Mendesak. Biasanya pintar membuat orang merasa bersalah. Katanya nggak itu, nggak. Ya udah, coba yang lainnya. Mau kamu apa? Oh, ya, mau kamu apa cepat ya? Mau kamu apa? Saja itu kok mau kamu apa namanya ini masih ini tuh jalan banget gitu ya. Iya. Tepat sekali. Anda tidak salah pilih orang. Pakai lo. Betul. Pakarnya. Pakarnya dia. Pakarnya orang merasa bersalah. Bersalah. Ini sebagai teman. Karena kita keren ya. Betul. Saya juga nggak salah nih teman. Kalau sebagai manajer mungkin. Manajer, kembali Bu Latifah nih yang manajer di cocok. Sebenarnya mau kamu tuh apa? Kayaknya enggak ya biar itu lebih ke merasa jelas juga. Nggak apa-apa, itu loh ternyata intonasi saja kita tuh harus. Ini kalau manajer Aduh, susah juga Bu. Nggak apa-apa berarti Bu Latifah, pasti bisa. Semangat. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Jadi kalau manajer itu data. Karena sebagai manajer ya, saya sebagai pemimpin itu loh. Ya. Jadi lebih ke data. Tidak ada, tidak membawa emosi betul. Karena kita sebagai manajer. Kalaupun sebagai manajer itu kalau menghadapi orang yang salah dengan yang tidak salah digadok, nah itu dia hanya harus di tengah kan, sebagai manajer kan. Nggak memihak ke satu dan yang satunya dia ada di tengah. Bagus, guru luar biasa. Berperan sebagai artis dan aktor. Nah, untuk kita bisa melakukan atau menempatkan kita sebagai manajer Bapak Ibu, kita butuh restitusi. Apa atau itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak merendahkan anak itu, tetapi menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri sehingga calonnya kalau bahasa kita dia kembali itu dengan gagah perwira karena dia sudah menyadari kesalahan dan sudah mencoba memperbaiki atau mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu adalah restitusi. Tahapan restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Dikatakan dinamakan dengan segitiga restitusi. Kenapa ya segitiga restitusi? Karena saling terhubung. Yang lainnya, kenapa kok segitiga? Berkesinambungan. Yang lain, kenapa dinamakan segitiga? Paling seimbang. Rizky? Karena ada sisinya. Karena ada 3 sisinya. Atau ada 3 apa ini? Sudutnya. 3 apa ini? 3 Tahapan. Benar, tapi untuk keseimbangan benar. Saling berkesinambungan benar. Benar, semua benar. Gak ada yang salah kok kita itu. Ada 3 sisinya juga benar karena 3. Jadi kalau nanti pramuka bisa jadi apa nanti? Oh, restitusi gitu ya? Oh, bisa jadi Pak Rizky. Segi 4 restitusi gitu ya? Ya, karena ini ada 3, jadi segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu berarti ada 3 langkah yang kita lakukan agar anak menemukan jati dirinya, sehingga kita berlaku manajer tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah kita melakukan atau menyadarkan bahwa setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Apakah kita pernah tidak melakukan kesalahan? Tidak. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Ini bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan. Jadi kita tidak membuat anak itu merasa bersalah, tapi menstabilkan. Setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita validasi, yaitu dengan kamu tentu punya alasan melakukan itu. Memvalidasi. Ingat loh,
Ibu bahwa setiap perilaku itu punya motivasi, punya tujuan. Apa? Kita tanya dulu, alasannya itu apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu selain dengan cara itu tadi? Karena cara itu restitusi kita lakukan jika anak melakukan kesalahan. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan yang terdalam dari tulus dari hatinya anak. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahap terakhir yang kita lakukan agar kita menciptakan budaya positif. Menstabilkan identitas itu membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bisa berkata dengan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, menyatakan. Bapak Ibu juga buat salah kok, pernah. Ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik melihat mencari tahu sopo sing salah, gitu ya. Tapi bagaimana menyelesaikannya, kan seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, maka kamu bersikap tidak baik pada dirimu sendiri. Tahap validasi itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kan tadi anak-anak terkadang kalau di SD mencubit temannya karena ingin mencubit temannya, nangis gitu ya. Terus guru nih nyadar loh, diperhatikan. Jadi dia butuh diperhatikan, butuh kasih sayang. Betul. Nah, bagaimana memenuhi tidak harus mencubit temannya kan? Nah, kita menggali itu Bapak Ibu. Itu namanya validasi tindakan. Foto kamu melakukan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, apakah freedom, apakah love and belonging, bacanya dia gimana Bu Catur? Love and belonging. Cinta dan kasih ya, memiliki ya. Kemudian fun, senang, dan survival atau bertahan hidup. Kamu bisa saja melakukan hal itu dulu, jadi menguatkan itu ya, validasi. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi salah itu pun ada sisi positifnya, bisa lebih parah loh sebenarnya, tapi kamu nggak melakukan itu. Jadi dalam rangka ingin meningkatkan harga diri dari anak itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kan nggak harus memukul mendapat perhatian misalnya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi dikembalikan ke anak. Ditanya saja, apakah anak bisa atau tidak. Jadi lebih ke kembalikan segala sesuatu itu kepada anak. Kita berharap bahwa anak itu tujuannya adalah mandiri dan bertanggung jawab. Menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya, diyakini. Oh bahwa kalau mencubit temannya itu nggak baik, berarti saya nggak menghormati orang lain. Oh berarti saya nggak menyayangi orang lain. Dikembalikan ke keyakinannya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya? Membuang sampah itu juga buruk. Kenapa? Misalnya kita kembalikan. Apa keyakinan kita kalau membuang sampah sembarangan? Kan kita punya keyakinan di kelas itu. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu bisa kita lakukan Bapak Ibu guru. Kita bisa berkata itu untuk menumbuhkan solusi tanggung jawab kepada anak. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan bisa berintrospeksi diri dan memperbaiki kesalahannya. Ini adalah hal-hal yang bisa kita tanyakan ketika kita melakukan intervensi pada saat kita jadi manajer Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang apa keyakinan kita? Tanyakan kembali kepada anak, kembalikan ke hati nuraninya. Jadi mengingatkan kembali pada keyakinan itu. Bapak Ibu, ini kesimpulan dari restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Belajar sehingga tidak berbuat kesalahan lagi. Kalau menebus bisa jadi salah ditebus lagi. Restitusi itu memperbaiki hubungan.
memperbaiki hubungan seperti bicara tadi. Jadi restitusi itu untuk hubungan yang semula bertengkar. Restitusi itu hanyalah tawaran. Apa yang bisa kamu lakukan? Terus bagaimana kalau seperti itu? Kita kembalikan solusinya kepada anak, bukan paksaan. Buang sampah sembarangan. Apakah itu benar? Salah, Bu. Terus apa yang benar? Begini, oh berarti buang sampah di tempat sampah, Bu. Kenapa kamu melakukannya? Karena saya nggak menemukan tempat sampah, Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan sampah, mempunyai sampah dan tidak menemukan tempat sampah? Oh, berarti saya akan membawanya setelah menemukan sampah, kemudian akan membuangnya. Itu tuh sesuatu yang dari dalam dirinya. Kita nggak mendikte. Seharusnya kamu membawanya sampai menemukan tempat sampah baru kamu buang. Gitu ya Pak Isa ya. Gitu. Seringkali kita seperti itu ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dasarnya tindakan itu yang kasih sayang. Lah kasih sayang itu nggak selalu harus dicari dengan mencubit temannya misalnya. Itu bisa yang lainnya. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi diri. Kembali kepada dirinya sendiri. Restitusi adalah evaluasi diri Bapak Ibu. Intinya adalah sama dengan evaluasi diri. Jadi restitusi itu fokus pada karakter. Karakter tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah karakter yang bukan perbuatannya yang membuang sembarangan itu kemudian membuangnya, tapi karakter yang terbentuk bahwa oh kebersihan adalah pangkal dari apa? Kesehatan. Itu udah ada dalam dirinya, Ibu. Restitusi menguatkan. Kita menguatkan. Restitusi fokus pada solusinya. Solusinya apa? Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada Terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih sekali untuk waktunya. Teman-teman, itu tadi adalah akhir dari belajar bersama kita tentang restitusi, bagaimana menerapkannya kepada siswa. Itu adalah fondasi kita Bapak Ibu guru agar kita bisa menciptakan budaya positif bagi sekolah kita yang akhirnya jadi ekosistem positif yang membuat kita menjadi merdeka belajar, benar-benar menjadi manusia, murid dan guru yang merdeka belajar. Penutup bahwa pendidikan, poin penting yang harus kita ingat adalah pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak dan kita adalah sebagai manajernya anak. Ya. Itu yang perlu kita ingat. Terima kasih untuk waktu dan perhatian dan kolaborasi kita dan saling belajar kita hari ini Bapak Ibu guru. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Wulandari, guru SMA Negeri 1 Wonogiri. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kegiatan saya dalam mengikuti sosialisasi modul 1 program pendidikan guru penggerak dari rekan saya, Ibu Tinu Triana, SPDMSI, dan ada banyak hal yang saya dapatkan. Di situ saya mendapatkan banyak pencerahan terkait tentang bagaimana cara pembelajaran di kelas dengan mengikuti model yang seperti yang sudah dirumuskan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, dan sangat bermanfaat sekali dalam membuka pandangan kita, sehingga harapan saya bisa menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Saya sangat berterima kasih atas program ini karena dapat menambah pengetahuan, dapat membuka pandangan kita dalam proses pembelajaran.